Halo everyone, kembali lagi bersama saya Yuliana Kartika Tiwi dengan NIM 3120178 dari kelas A Pagi semester 4, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, kali ini kita akan membahas materi tentang tenses. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, tentunya kita harus mengetahui cara yang paling mudah untuk memahami tentang tenses bahasa Inggris. Tentunya kita harus mengetahui metode apa yang digunakan dalam menjelaskan tenses tersebut. Di sini saya menggunakan metode pintar, dan di dalam tenses terdapat 7 istilah. Yang pertama itu past, yang kedua itu present, yang ketiga itu future, yang keempat itu simple, kelima itu continuous, yang keenam itu perfect, dan yang ketujuh itu adalah perfect continuous. Pengertian tenses menurut Kambenshi, any of the form of a verb which show the time at which an action happiness. Bentuk kata kerja yang menunjukkan waktu terjadinya suatu perbuatan atau peristiwa. Dengan kata lain, ten merupakan bentuk kata kerja yang digunakan dalam kalimat yang bisa berubah-ubah sesuai dengan waktu digunakannya kata tersebut. Dalam bahasa Indonesia kita tidak mengenal konsep ten seperti ini. Contohnya seperti kata kerja bernyanyi, tidak mengalami perubahan baik bernyanyi itu setiap hari ataupun bernyanyi itu kemarin. Tetap bernyanyi. Hal tersebut tentunya sangat berbeda dengan bahasa Inggris. Untuk kalimat saya bernyanyi, bahasa Inggrisnya adalah I sang yesterday. Kita menggunakan verb to. Kalau saya bernyanyi setiap hari, bahasa Inggrisnya I sing every day. Kita menggunakan verb one, sing. Sedangkan saya bernyanyi besok, bahasa Inggrisnya adalah I will sing tomorrow. Kita menggunakan kata kerja bentuk dasar sing, verb base sama dengan verb 1. Bedanya verb base tidak terpengaruh perbedaan subjek dan tidak menerima akhiran s atau is seperti verb 1. Selanjutnya kita akan masuk ke penamaan tenses. Di dalam penamaan tenses ini tentunya kita sudah mengetahui bahwa tenses itu terdapat 3 waktu. Yang pertama itu masa lampau, past tense. Yang kedua itu masa sekarang, yaitu present tense. Yang ketiga itu masa depan atau masa yang akan datang, yaitu future tenses. Penamaan tenses ini terdapat aspek, yaitu tingkat kesempurnaan peristiwa atau perbuatan, apakah sudah selesai, masih berlangsung, sudah berlangsung dalam waktu tertentu, dan sebagainya. Simple, yaitu artinya bersifat umum. Continuous, artinya bersifat khusus. Perfect, artinya penekanan hasil. Perfect continuous artinya penekanan durasi. Selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan tentang penamaan tenses. Untuk tense adalah past, present, dan future. Untuk aspek ada nomor 1 simple, nomor 2 continuous, nomor 3 perfect, dan nomor 4 itu adalah perfect continuous. Ingat untuk nomor 1, aspek dulu baru tenses. Jadi di sini simple past. Untuk nomor lainnya tenses dulu baru aspek. Jadi di sini past continuous, past perfect, dan past perfect continuous. Untuk present juga sama. Nomor 1 aspek dulu baru tense. Jadi di sini simple present, lainnya tense dulu baru aspek. Jadi di sini present continuous, present perfect, dan present perfect continuous. Untuk future juga sama. Pada nomor 1 aspek dulu baru diikuti dengan ten. Jadi di sini simple future,
Jadi yang lainnya ten dulu, baru aspek. Jadi di sini fitur continuous, fitur perfect, dan fitur perfect continuous. Selanjutnya kita akan masuk ke pola tensis. Pola tensis ini terbagi menjadi dua, yang terdiri dari verba dan nominal. Kita mulai dari verba dulu. Verba kata kerja yang menurut umumnya menunjukkan aktivitas atau perbuatan, terkadang menunjukkan keadaan. Pola dasarnya adalah subject plus verb plus subject, khusus untuk objek, boleh atau tidak tergantung kata kerja yang digunakan. Contohnya seperti I speak English every day, yang artinya saya berbicara bahasa Inggris setiap hari. I adalah subjek, speak adalah verb, English adalah objek dari speak, dan everyday keterangan waktu. Ciri nominal memakai be atau to be seperti am, is, are, was, were. Be ataupun been yang diikuti oleh noun, verb, bukan kata kerja, pada dasarnya subject plus be plus noun verb berupa papan proponosional, verbs, adverb, pronoun, adjektif, dan noun. Dalam tenses terdapat 5 kata kerja yang digunakan, yang terdiri dari verb plus, kata kerja bentuk asal, verb 1, verb 2, verb 3, dan verb ing. Dari kelima kata kerja ini, verb 1 dan verb 2 berdiri sendiri. Contoh kata kerja speak, spake, spoken, spoken, speaking. Ini merupakan contoh kata kerja yang tidak beraturan. Contoh kedua, watch, watch, watching. Ini merupakan contoh kata kerja yang tidak beraturan. Untuk verb 2 dan verb 3 ini biasanya disebut dengan regular verb. Untuk be memiliki perubahan yang lebih bervariasi. Contoh kata kerjanya be, am, is, atau are, was, were, been, being. Ada beberapa verb tenses yang berpengaruh oleh perbedaan subjek. Yang pertama itu contohnya seperti semua bentuk present, past continuous, simple past tense, dan past continuous tense. Subjek kalimat dibagi dua kelompok, contohnya seperti they, we, you, Tom and Jerry, people, children, books, yang artinya tidak suka, us. Yang kedua itu he, she, it, Tom, a book, and people, water, yang artinya itu suka, us atau us. Pola tensis verbal. Yang pertama itu subjek, Tom and Jerry, children, books. Present, contohnya you speak English, you are speak English, you have spoken English, you have been speaking English. Past yaitu you spoken English, you were speaking English, you had spoken English, you had been speaking English. Selanjutnya itu fitur. Fitur itu contohnya seperti you will speak English, you will be speak English, you will have spoken English, you will have been speaking English. Pola tensis nominal. Pola tensis nominal terdiri dari subjek, they, we, you, Tom and Jerry, children, book. Present, contohnya 1. You are here. 2. You are here. 3. You are have been here. 4. You have been here. Past, contohnya 1. You were here. 2.
you were here. 3. You had been here. 4. You had been here. Selanjutnya itu fitur. Contohnya, you will been here. Kedua, you will be here. Ketiga, you will have been here. Yang keempat, you will have been here. Baik, selanjutnya kita masuk ke kata kerja pola tensis nominal. Kita mulai dari present, subjeknya adalah I, to be-nya am. Yang kedua itu he, she, it, Tom, a book, and people, water. To be-nya is. Yang ketiga itu they, we, you, Tom, and Jerry, people, children, book. To be-nya adalah are. Selanjutnya kita masuk ke past tense. Subjeknya adalah I. To be-nya adalah be. Yang kedua itu he, she, it, Tom, a book, and people, water. To be-nya adalah was. Yang ketiga itu they, we, you, Tom, and Jerry, people, children, book. To be-nya adalah were. Selanjutnya kita masuk ke fitur. Subjeknya adalah are subject. To be-nya adalah be dan been. Penggunaan tenses verbal. Kita mulai dari present. Yang pertama itu I teach English every day. Yang kedua, I am teaching English now. Yang ketiga, I have taught English. Yang keempat, I have been teaching English for an hour. Selanjutnya kita masuk ke past tense. Yang past tense itu I taught English yesterday. Yang kedua, I taught teaching English at 7:00 last night. Yang ketiga, I had taught English where you arrived. Yang keempat, I had been teaching English for an hour when you arrived. Selanjutnya kita masuk ke fitur. Yang pertama, I will teach English tomorrow. Yang kedua, I will be teaching English when you come. Yang ketiga, I will have taught English by time you accept me. Yang selanjutnya itu, I will have been teaching English for an hour by time you get home. Selanjutnya kita akan masuk ke penggunaan tenses nominal. Kita mulai dari present. I am at home on Sundays. Yang kedua, I am home now. Yang ketiga, I have been at home. Yang keempat, have been and have for answer. Selanjutnya kita masuk ke past tense, yaitu I was at home yesterday. Yang kedua, I will be at home once you come. Yang ketiga, I will have been at home by the time you see me. Yang selanjutnya adalah I will be at home for an hour while you arrive. Selanjutnya kita akan masuk ke fitur. Contohnya adalah I will be at home tomorrow. Yang kedua, I will be at home when you come. Yang ketiga, I will have been at home by the time you see me. Yang selanjutnya adalah I will have been at home for an hour by the time you get home. Selanjutnya kita akan masuk ke ilustrasi penggunaan tenses, di mana ilustrasi penggunaan tenses ini terdiri dari 4. Yang pertama itu simple, yang kedua itu continuous, yang ketiga itu perfect, dan yang keempat itu perfect continuous. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh ilustrasi. Kita mulai dari simple present. Rara usually eats breakfast at 7:00.
Yang selanjutnya yaitu simple past tense. She ate breakfast yesterday. Selanjutnya kita akan masuk ke simple victor. Rara and mother will eat breakfast together tomorrow. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh perfect continuous. Kita mulai dari present perfect continuous. Contohnya, Rizky has been studying for an hour. Yang kedua kita masuk ke past perfect continuous. Contohnya, Rizky has been studying for an hour before his little sister comes in. Selanjutnya kita akan masuk ke victor perfect continuous. Contohnya, Rizky would have been studying for a hour before his little sister comes in. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh ilustrasi perfect. Kita mulai dari past perfect. Contohnya, Zini has already cleansed the room. Yang kedua, past perfect. Zini had already cleansed the room when his free day arrived. Selanjutnya itu victor perfect. Kita mulai dari Zini will already have cleansed the room when his free day arrives. Selanjutnya itu perbedaan present perfect dan simple past. Present perfect tidak menyebutkan keterangan waktu secara spesifik dan berkaitan dengan waktu sekarang. Sedangkan simple past menyebutkan keterangan waktu secara spesifik dan sudah selesai di masa lalu. Contoh ilustrasi present continuous. Present continuous contohnya yaitu the boy is sleeping right now. Yang kedua, he was sleeping when his first arrived. Selanjutnya itu victor continuous. Contohnya, he will be sleeping when his first arrives. Sekian penjelasan mengenai materi tentang tenses. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan dalam menjelaskan materi. Sekian dan terima kasih.